kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, tentu kata Allah, inna adzabi lasyadid, siksa yang. Maka kita sebagai umat Islam tentulah ati Allah wa ati Rasul. Meskipun kita belum 100% kita melaksanakan perintah Allah, belum 100% kita melaksanakan perintah Rasul, dan belum 100% kita mentauladani junjungan kita Nabi besar Muhammad, tapi sedikit demi sedikit kita mudah-mudahan bisa mengikuti akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa dijadikan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma ntar di hari kiamat. Maka mudah-mudahan sepatah dua patah dari kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kaum muslimin wal muslimat. Berikut saya juga bertahap belajar, insyaallah dengan wasilahnya kita datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba Allah, tentu kita sama mahabbah terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad. Maka dari perjalanan ini kita menselusuri penjarahan-penjarahan para wali, penjarahan-penjarahan para ulama, para kiai, para tokoh sesepuh yang banyak dikenang oleh umat Islam, supaya bisa menjadi contoh tauladan kepada kita semua, bahwa kembali lagi kita tentulah kita juga akan merasakan apa yang dinamakan tadi kematian itu. Mudah-mudahan dengan tausiah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali kepada Bapak Haji yang selalu bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan selamanya bersyukur kepada Allah ya. Ya, alhamdulillah, fasilitas yang Allah berikan kepada umatnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, guru kita. Kita sebagai makhluk ciptaannya harus banyak pandai-pandai bersyukur terhadap nikmatnya, dan pandai-pandai memohon doa dan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kita tadi sudah memberi tausiah sedikit dengan judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Sedikit banyaknya terima kasih kepada jamaah yang telah menyimak atau menonton video ini. Apabila kata-kata kita atau penceramahan kita yang belum akurat atau belum nyambung, mohon dimaklum untuk tausiah kami ini, dikarenakan memang kita lagi belajar. Waqala Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, wa qala Rasulullah, as-salatu ala waqtiha,
wa birrul walidaini wa jihadu fisabilillah wa shadaqatu fisabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dari perjalanan kami ini termasuk hadis Rasul yang mana dikategorikan jihadu fisabilillah. Ketika Rasul menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, amal yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, di antaranya itu sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Kemungkinan kita belum bisa melaksanakan amal tersebut, sholat di awal waktu. Memang kita sholat tapi kita di pertengahan waktu, kadang di akhir waktu. Maklum, namanya juga kita manusia biasa, tergantung keimanan kita. Memang iman kita bertambah, ibadah kita bertambah. Iman kita berkurang, ibadah kita berkurang. Ya, maka itu Rasulullah menjawab jawab pertanyaan Ibnu Mas'ud itu, as-salatu ala waktiha, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidaini. Yang kedua, kita baik terhadap orang tua, baik dari ucapan, dari kata-kata. Kita selalu mengabdi kepada orang tua. Birrul walidain, tidak boleh melawan, karena diantaranya orang tua itu termasuk keramat kita. Kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baiklah terhadap orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, syukur alhamdulillah, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ada, udah meninggal, datangi kuburannya, berziarah, berdoa, meminta pada Allah supaya orang tua kita ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala.